Ternyata ember emasku ini bisa melihat makanan laut di bawah pantai. Meskipun ada banyak jenis makanan laut, tapi semuanya tidak berharga. Mari kita cari apakah ada yang lebih berharga. Wow, 52 ekor ikan emas besar. Kalau aku bisa menangkap semuanya, maka aku sudah punya modal awal. Wow, ini sangat besar dan kuat. Tadi ikan ini setidaknya beratnya 2 pon, kan? Begitu besar. Tidak tahu bisa dijual berapa. Ah, saya baru menangkap 26 ekor. Sudah sangat lelah sekali. Sepertinya ke depannya, saya harus meningkatkan kondisi fisik saya. Sudahlah, hari ini saya pulang dulu. Besok bawa beberapa kantong kulit ular lagi. Nanti setelah dapat, saya akan menangkap semua kerabat ini. Nama saya Lucuan. 3 tahun yang lalu terpaksa pergi ke kota besar untuk bekerja. Tapi pendidikan saya tidak tinggi. Tidak berhasil mencapai apa-apa. Hanya bisa memilih untuk kembali menangkap ikan dan mencari nafkah. Kapan saya bisa berkeluarga dan memiliki karir? Ikan belanak panjang 1,5 meter, berat 3,6 kilogram. Mata saya bisa dengan tepat menemukan ikan di bawah air. Bisa menganalisis lebar dan berat ikan. Apa ini? Air mata saya ternyata bisa mengalir. Apakah ada efek ajaib? Setelah memiliki kemampuan istimewa ini, siapa bilang menangkap ikan di pantai tidak bisa menghasilkan uang? Saya akan mengandalkan menangkap ikan di pantai untuk menghasilkan banyak uang. Mencapai puncak kehidupan. Apakah mata ini disebut sebagai anak emas? Sejak kakak pindah dari rumah nenek, di sini sudah rusak. Kali ini aku pulang ke desa untuk mencari hasil laut. Pasti harus ada tempat tinggal. Sepertinya harus merapikan rumah leluhur dengan baik. Dari mana datangnya anjing kecil kuning ini ya? Kamu anjing liar ya? Tapi kamu cukup dekat denganku. Hei, bagaimana kalau kamu ikut denganku saja nanti? Kita bilang saja tubuhmu terlalu kurus dan lemah. 3 hari ini, saya mendapatkan alternatif 3D. Setelah saya menambahkan 1 tetes, saya menarik kesimpulan. Alternatif ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa meningkatkan kualitas tubuh. Saya menelan 1 tetes, dan kondisi tubuh saya meningkat 30%. Gak tahu kalau kamu makan 2 butir, apa yang akan terjadi ya? Tata letak tubuhmu tadi bersinar, kan? Apa itu karena kelelahan bahagia? Pelajari Xiao Huang. Kamu tidak akan berubah menjadi anjing langit lagi nanti. Bereskan rumah, aku mau pergi menangkap hasil laut. Para bibi mengubah hasil laut jadi lapak di pantai menunggu pembeli. Melayani pembeli terlalu memakan waktu. Lebih baik setelah terjual aku langsung antar ke tempat pengumpulan. Harga sedikit lebih rendah tidak masalah. Yang penting bisa langsung diurus. Bukankah itu Lucuan? Rumah bambunya ternyata penuh dengan kepiting hijau. Lucuan anak itu belum pernah turun ke laut sekalipun. Entah kenapa keberuntunganku sangat baik. Nanti kita tanya dia di mana keluarganya menangkapnya. Kita juga bisa pergi. Aku pergi ke belakang Lucuan. Keranjang itu penuh kepiting hijau. Kamu bilang orang itu tidak berani teriak. Anak ini keberuntungannya terlalu bagus ya. Paman Wang, hei. Xiao Chuan, kenapa kamu datang? Paman Wang, hari ini aku beruntung menangkap beberapa kepiting hijau besar. Tidak tahu apakah kamu ini bisa menangkap atau tidak. Kamu belum pernah pergi ke laut. Bisa-bisanya menangkap begitu banyak kepiting besar. Dan semuanya beratnya di atas 1 kilogram. Kamu benar-benar beruntung sekali. Xi Jintong menentukan lokasi makanan laut. Kalau masih tidak dapat, saya bisa memanggil tahu untuk bunuh diri. Total kecil ini adalah 34 kilogram 3 liang. Saya hitung kamu 90 per kilogram. Totalnya 3060. Kamu selama ini terus berkelana di luar. Tidak tahu kepiting biasa 70 per kilo. Ukuranmu berapa? Aku hitung tambah 20. Jadi deal. Aku kerja keras di luar sebulan cuma dapat 2.700. Satu keranjang kepiting ini 3.060. Memancing di laut memang bisnis yang bagus. Kaya nih. Besok lanjut memancing lagi. Terima kasih, Paman Wang. Nanti kalau ada barang bagus, bawa ke Wangge. Aku kasih harga tertinggi. Tenang saja. Bro, pasti tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Nanti mau beli bahan makanan. Nanti harus masak sendiri. Dengan begitu bisa menghemat biaya. Juga bisa menambah suasana di rumah. Ada suasana baru yang bikin rumah terasa seperti rumah. Ingin jadi nelayan yang baik, harus punya perahu sendiri. Saldo ponsel 2.533,8 yuan. Itu belum termasuk 3.000 yuan dari penjualan kepiting emas besar. Uang segitu cuma cukup buat membeli kerangka kosong. Masih harus cepat. Uang sebanyak-banyaknya, besok pagi. Aku akan pergi ambil semua benang emas besar yang tersisa. Mungkin bisa dijual seharga beberapa ribu yuan lagi. Kalau bisa nemu seafood lain yang lebih berharga, itu akan lebih bagus lagi. Xiao Huang, jagalah rumah dengan baik. Aku pergi cari uang dulu.
Bukankah itu kakak? Sejak pisah keluarga 8 tahun lalu, kakak sudah tidak berhubungan dengan aku dan orang tua. Dia selalu merasa bagian yang diberikan orang tua terlalu sedikit. Saat baru pisah keluarga, aku sering cari kakak untuk bermain. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya kakak ipar yang mau menerima aku. Kakak. Xiao Chuan, akhirnya kamu pulang juga. Xiao Chuan, kamu benar-benar kembali. Bibi, kamu juga datang untuk mencari kerang. Bibi Zhang Yunxia baik hati dan penuh kasih. Saat aku dan kakak tidak berhubungan, dia selalu menyapa saat bertemu aku. Berusaha meredakan hubungan kami berdua. Kakakmu hari ini keluar mencari kerang. Aku juga keluar untuk memungut kerang sebagai tambahan penghasilan. Belum sarapannya. Ini adalah bakpao isi daging yang dibuat sendiri oleh Bibi. Cepat makan lebih banyak. Kalau perut kenyang, baru ada tenaga kerja. Kakak yang berdarah daging denganku sangat dingin padaku. Tapi kakak ipar yang tidak ada hubungan darah denganku ini, malahan sangat merawatku. Kenapa? Takut kakak ipar memberi racun di dalam bakpao. Tidak. Terima kasih kakak ipar, begitulah seharusnya. Keluarga kok harus bersikap seperti orang asing. Xiao Chuan, kamu pasti banyak kesulitan kalau sendirian di rumah. Kalau butuh bantuan, bilang saja sama kakak ipar. Kalau tidak mau masak, datang ke rumah saja untuk makan. Ya, masih ada lagi. Kakak sulungmu itu keras kepala, tapi hatinya lembut. Di dalam hatinya, dia menyimpan kamu, adik kecilnya. Jadi, kakak ipar berharap kamu tidak membenci dia di hati. Kakak ipar tahu. Aku tahu karakter kakak sulungku. Rumah yang memiliki istri yang baik lebih berharga daripada 1000 emas. Aku cukup iri dengan kakak punya istri yang lembut dan baik hati. Ya. Kalau begitu bagus. Malam ini jangan masak, datang ke rumah makan bersama ya. Oke. Benda seperti kulit bunga dan bulu ini tidak berharga. Serangga segar dibunuh harganya 781 per kilo. Setelah dikeringkan 5600 per kilo. Kalau bisa gali beberapa kilo, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Saudari ipar. Kemarin aku menggali cacing pasir di pantai sana. Masih banyak di sana. Aku bahkan belum selesai menggali. Benar-benar ada cacing pasir ya? Iya, kakak ipar baik sama aku. Jadi aku juga ingin baik sama kakak ipar. Kalau soal yang lain terserah saja. Nanti kakak ipar pergi sendiri diam-diam. Kalau terlalu banyak orang yang tahu, kamu tidak akan bisa menggali banyak lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Astaga, benar-benar ada pembunuh serangga. Ini pasti beratnya 3 atau 4 jin. Artinya, dalam 1 jam ini, aku sudah menghasilkan 100-200 yuan. Lau Er, kamu terlalu sayang pada kakak ipar. Ya. Tidak bisa, tidak boleh mengecewakan niat baik orang tua. Saya harus menggali lebih banyak. Aku pergi, sepertinya dari kemarin sore sampai sekarang. Tidak ada orang yang datang ke sini sama sekali. Jumlah kepiting biru besar ini semakin banyak. Ini semua adalah uang receh yang tak terhitung banyaknya. Lepaskan anjing. Ini ada banyak sekali. Tak akan habis ditangkap, benar-benar tak akan habis. Jangan lari. Aku pergi, ini adalah kepiting mentega. Ini adalah hasil mutasi dari kepiting tinggi. Raja dari semua kepiting. Kalau aku tidak salah ingat. Kepiting mentega ini. Harganya 100 yuan per 2 ekor. Berat 1 ekor ini. Setara dengan 10 ekor besar yang lain. Aku harus benar-benar menjaga barang ini baik-baik. Jangan sampai kehilangan tangan atau kaki. Kalau sampai rusak, harganya pasti turun drastis. Ayo masuklah, kamu. Aduh, aku pergi. Ada 43 ekor kepiting biru besar. 3 ekor kepiting mentega kuning. Hahaha kalau mengikuti. Harga yang diberitahu Paman Wang pagi ini. Paling tidak dia mendapat keuntungan lebih dari 6.000 yuan. 6.000 yuan ini adalah jumlah yang biasa didapat oleh nelayan pantai. Yang tidak pernah berani membayangkannya. Dulu setiap hari mereka kerja keras seperti lembu dan kuda. Lelah dan kerja lembur sampai mati. Tidak pernah terpikir bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Kali ini Jin Tong benar-benar luar biasa. Sepertinya nanti di villa besar ini, naik mobil mewah bukan lagi mimpi. Ayo. Di daerah ini, kalau ada kepiting besar yang cukup besar, aku hampir semua sudah aku tangkap. Aku mau pergi ke tempat lain lagi. Mungkin ada yang lebih bagus lagi. Ayo.
Ayo, ayo. Ayo. Hari ini selain kepiting biru besar, hasil tangkapan seafood lainnya tidak terlalu banyak. Lebih baik kita pulang dulu. Mari kita olah semua seafood ini. Terutama kepiting mentega itu. Sangat mahal sekali. 1 ekor saja harganya ratusan yuan. Kalau 2 ekor ini hilang, aku rugi besar. Sangat lapar. Bakpao daging yang dibuat kakak ipar benar-benar enak. Ayo, urus ikan laut dulu. Orang yang pergi menangkap ikan di desa nelayan. Kalau dapat hasil laut, pilihan pertama adalah pergi ke pintu desa dulu. Lihat apakah bisa menemukan pembeli. Kalau benar-benar tidak bisa, baru akan dikirim ke tempat pembelian hasil laut. Melakukan ini hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang saja. Aku juga tidak peduli dia mau makan apa. Lebih baik seperti ini daripada langsung jual ke tempat pembelian hasil laut. Aduh, aku pergi. Besar sekali kepiting hijau ini dan masih banyak pula. Kamu benar-benar mengusik sarang kepiting biru. Nak, di dalam keranjang ini semua kepiting biru besar seperti ini. Kepiting biru besar ini dijual berapa? Meskipun kepiting biru besar ini tidak jarang, tapi yang sebesar ini, dengan kualitas sebaik ini sangat jarang. Selain itu, kepiting biru besar ini benar-benar kualitas terbaik. Nak, kamu mau jual? Kakak, kepiting biru besar ini saya tidak jual. Plop. Sialan. Nak, kepiting hijau besar ini kamu jual berapa? 120 per jin? Ya ampun, 120 per jin? Kenapa kamu gak buru-buru jual? Di sana yang paling mahal cuma 85. Kakak, kamu jangan serakah dong. Iya, anak ini kelihatannya keren tapi, kok nggak ngomong yang jelas sih? Kepiting hijau ini 120 per jin. Kepiting hijau kamu terbuat dari emas ya? Emas beneran ya? Katakan, Kak, kamu suruh aku untuk merampok. Ini termasuk kejahatan enzim. Kalau kamu tidak mau beli, ya lihat saja dari samping. Kalau tidak mau lihat, segera pergi saja. Jangan ganggu aku berbisnis di sini. 120 per kilogram? Aku lihat siapa yang mau beli kepitingmu. Anak muda, bagaimana dengan kepiting besar ini? Kepiting besar ini benar-benar istimewa. Sangat berbeda dengan kepiting mereka. Harga 120 ini bisa saya terima. Saya pergi ke ladang. Begitu sembrono janjiannya. Harga yang saya minta pasti lebih rendah. Tapi sekarang menaikkan harga seenaknya itu tidak baik. Bos, besar hati dong. Deal? Sekarang kita timbang saja ya. Aduh, kacau. Saya lupa bawa timbangan. Siapa yang bisa pinjamkan timbangan sebentar? Kalau tidak, kita masih perlu pakai nih. Sungguh, aku takut orang lain hidup menderita. Dan juga takut orang lain mengendarai Land Rover. Dengan warga desa yang begitu mudah diajak bicara. Melihat aku mendapatkan kerabat sebesar ini, apakah mereka semua akan langsung berpaling? Nah, jika kamu tidak keberatan dengan tempatku yang kumuh ini, silakan gunakan saja. Kakek Hi, Paman Hi ini cukup jauh dari rumahku. Dulu juga tidak ada hubungan yang berarti. Tak disangka, orang pertama yang bersedia memberikan saya adalah dia. Ambil saja. Ini hanya ditimbang, bukan barang berharga. Siapa yang tidak pernah membutuhkan bantuan, kan? Terima kasih, Kakek Hi. Bos, totalnya 54 jin. Saya akan mengurangi 2 jin untuk keranjang, jadi kamu 52 jin. Anak yang baik. Kamu memang jujur ya. 52 jin ini harganya 6.240 yuan. Aku lihat isi kantongmu juga cuma seafood biasa. Begini saja, aku bulatkan harganya. 10.000 yuan. Kamu berikan semuanya ke aku. Seafood di sini tidak semahal kepiting besar. Tapi juga tidak murah. Sebelumnya aku perkirakan sekitar 3.500 yuan lebih. Bos, kalau mau tambah 200 yuan aku setuju nih bos. Terima kasih, bos. Kalau begitu, kita selesai urusan ini. Hanya 2,5 poin saja aku sudah dapat lebih dari 13.000. Memang benar, menangkap laut untuk mencari uang. Kalau terus seperti ini, dalam 1 atau 2 tahun aku sudah bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa. Ngomong-ngomong, aku bernama Pang Wei. Dia adalah kepala bagian pengadaan di restoran Heng Feng di kota kabupaten. Ini kartu nama saya. Saudara kecil, kalau nanti ada seafood yang menarik, langsung telepon saya saja. Soal harga, gampang kok. Saya tidak akan membuatmu rugi, Bro WG. Kalau nanti saya dapat seafood lagi, pasti langsung saya telepon kamu. Oh iya, nama saya Lu Chuan. Kamu bisa panggil saya Xiao Chuan saja. Bisa kenal dengan kepala bagian pengadaan seperti Bro WG. Produk seafood saya pasti akan lebih laku. Harga juga akan lebih tinggi. Tidak ada yang lebih cocok dari panggilan WG. Sudahlah. Panggil saja WG ya. Haha, Pak Tua. Terima kasih sudah meminjamkan timbangan kepada kami. Menghemat banyak waktu kami. Uang 100 ini, aku berikan sebagai rasa terima kasihku padamu. Uang ini aku nggak bisa ambil. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Kamu juga belum pernah beli seafood ya? Aduh, yang saja ya. Haha, baiklah. Nanti, semua seafood MU akan aku bungkus. Nanti aku terima semuanya. Aduh,
Kalau tahu begitu, aku pinjamkan ke si kedua saja. Siapa bilang tidak? Kalau begitu, aku terima kasih ya. Tidak apa-apa. Wei Ge, aku punya kepiting mentega yang kualitasnya cukup bagus. Aku nggak tahu kamu mau apa dengan kepiting mentega itu. Beberapa hari lalu ada beberapa tamu dari Sungai Siang. Mereka minta makan kepiting mentega dan ikan 3 pisau. Itu barang sangat langka. Ribuan kepiting biru besar belum tentu ada satu kepiting mentega. Xiao Chuan minta aku lihat kualitas barangmu bagus. Ini permainan lempar cincin. Sepanjang hidupku, aku pernah dengar tapi belum pernah lihat sekalipun. Itu bukan masalah. Sebagai kepala bagian pengadaan, kepiting mentega ini masih bisa ditemukan saat tahun baru atau hari raya. Hanya saja ini bukan kepiting mentega jenis pitcher. Ini adalah kualitas terbaik dengan minyak penuh. Xiao Chuan, kamu berencana jual kepiting mentega ini berapa? Aku juga tidak tahu nilai pasti dari 2 kepiting mentega ini. Nilai pastinya. Saat datang aku sempat cari di internet. Di internet bilang kalau kepiting mentega dengan kualitas bagus bisa dijual sampai 1.000 sampai 2.000 per ekor. Tapi aku tidak tahu kisaran harga pastinya di sini. Begini saja, Pak Wei. Pasti Anda lebih paham harganya daripada saya. Kalau begitu, Anda yang tentukan harganya. Kalau cocok, saya langsung jual ke Anda. Kalau tidak cocok, saya tunggu pembeli yang tepat saja. Begini, Xiao Chuan, 2 mobil ini ukurannya cukup besar. Kualitasnya juga bagus. Saya beri kamu 1.500 yuan per unit. Gimana? Wah, 1.500 yuan, lumayan juga ya. Meskipun saya kepala departemen pengadaan, tapi wewenang saya hanya sampai jumlah ini. Lebih tinggi dari itu, saya hanya bisa menggunakan uang saya sendiri. Dan lantai 9 juga tidak akan mengganti biaya saya. Transaksi 2 unit seharga 3.000. Hanya orang bodoh yang tidak mau menjual. Barang ini adalah makhluk hidup. Hanya hidup yang berharga. Kalau selama menunggu tidak sengaja mati, maka saya akan rugi besar. Anak ini langsung setuju tanpa berpikir. Sepertinya harga yang kuberikan terlalu jujur, Kak Bei. Kita laki-laki sejati. Bicara dan bertindak diam-diam dan tiba-tiba. Jangan sampai kamu menyesal. Tenang saja, aku pasti tidak akan menyesal. Aku ambil dengan harga ini. Restoran kita bisa untung 2 kali lipat. Itu bukan masalah. Harus menipu kamu dulu. Restoran mewah dan hotel bintang benar-benar memperlihatkan semuanya. Menjualnya dengan sembarangan saja bisa membuat harga bahan makanan berlipat ganda. Tapi tingkat saya sekarang masih belum cukup. Uang ini tidak bisa saya dapatkan. Santai saja. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, Wei Ge. Haha. Haha. Kami berani bilang capek kerja keras. Sehari cuma dapat puluhan atau ratusan. Anak ini, Lucuan, sudah menghasilkan lebih dari 13.000 dalam satu pagi. Kaya banget, ya, cara menghasilkan uang ini. Aku iri. Kakek Hi, ada apa? Terima kasih banyak hari ini. Ya, kalau tidak, bagaimana saya bisa meminjam timbangan dari Anda? Saya tidak tahu bagaimana cara menjual kepiting besar ini. Kamu terlalu sopan. Ini hanya hal kecil. Lagi pula, kamu sudah berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, saya juga harus berterima kasih padamu. Tanpamu hari ini kerangku tidak akan laku secepat ini. Hian, ini 200 untukmu. Anggap saja aku hormati kamu secara khusus. Kakak kedua, kamu sedang apa? Ayo, kamu saja ambil. Ini yang disebut kebaikan akan mendapat balasan baik. Kakak kedua, kepiting hijau besar ini kamu dapat dari mana? Lihat, kita semua tetangga baik. Besok bisa bawa Bibi ikut tidak? Mari kita cari uang bersama. Apakah semua orang senang? Lihat, apa yang dikatakan Bibi itu ada benarnya. Kita kan sudah lama bertetangga. Sering bertemu, kan? Xiao Chuan, kita tidak boleh terlalu pelit. Orang-orang ini, bagaimana mereka bisa berani mengucapkan hal yang sangat tidak tahu malu? Sekarang mereka tahu bahwa semua orang tidak bisa dibohongi. Sekarang mereka tahu bahwa kita tidak boleh terlalu pelit. Tadi saat saya meminjam, tidak ada yang dipinjamkan. Ini apa? Ini jembatan besar saya. Tepat di tengah pulau kecil di Samudra Pasifik. Astaga, dia terlalu banyak. Ada banyak kesempatan. Kalian bisa pergi menangkap. Samudra Pasifik di mana? Ayo cepat ambil kepiting besar. Bodoh. Samudra Pasifik ada di seberang Cina. Naik pesawat saja butuh setengah hari. Anak ini mencoba menipu kita. Brengsek ini berani menipu kita. Hei, istri kecil, bagaimana Xiao Chuan? Aku buatkan pantai untukmu. Bicaramu cukup bagus. Ya, sangat bagus. Lihat, setengah ember ini penuh cacing pasir. Kurasa sekitar 10 kilogram. Aku lihat di sana banyak sekali cacing pasir. Takut orang lain menemukannya. Jadi aku panggil kakakmu untuk menggali bersama. Kalau tidak, saya sendiri tidak bisa menggali sebanyak ini di pagi hari. Yoh, banyak sekali. Itu bagus, cepatlah kalian pergi. Tunggu sebentar, nanti di pelabuhan tidak ada orang. Bagi seorang wanita desa, mendapatkan 4 atau 500 sudah cukup sulit. Xiao Chuan, kamu baru datang ya? Pendapatan hari ini bagaimana?
Xiao Chuan, tempat yang begitu bagus itu kamu berikan padaku, tapi tidak ada hasil yang didapat. Saya merasa sangat bersalah. Pendapatan saya hari ini cukup baik. Pagi ini saya sudah menghasilkan lebih dari 10.000. Kamu bilang menghasilkan lebih dari 10.000. Serius? Bahkan nelayan yang pergi ke laut, sulit untuk mendapatkan 10.000 dalam satu perjalanan. Apalagi hanya mencari kerang. Dan hanya dalam satu pagi saja. Anak ini sudah bekerja di luar selama 3 tahun. Kenapa pulang sudah bicara dengan nada merayu? Masih suka pamer juga ya? Kira-kira uang itu gampang didapat. Apa yang saya katakan itu benar. Cepat pergi ya, kakak. Jangan sampai nanti tidak ada kuda. Kalau begitu, kamu duluan saja. Malam ini makan di rumah saja. Kakak, masaklah beberapa hidangan yang enak. Terima kasih, kakak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kamu lihat anak ini keluar kerja 3 tahun. Cuma belajar untuk pamer saja. Diamlah, tadi kamu bisu. Lihat saja wajahmu yang cemberut saat bertemu adikmu. Orang yang tidak tahu bisa mengira dia merebut istrimu. Lihatlah, kamu tidak punya sedikit pun sikap sebagai kakak. Lagi pula, pembagian harta waktu itu adalah keputusan orang tuamu. Tidak ada hubungannya dengan si kecil. Jangan salahkan dia. Kamu benar-benar punya kemampuan untuk pergi bicara dengan mereka. Ambil kembali yang hilang. Sebenarnya, aku juga tidak marah pada Xiao Chuan. Hanya saja, sudah 3 tahun berlalu. Aku tidak tahu bagaimana cara merendahkan diri. Aku juga tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Xiao Chuan. Perasaan setelah bekerja dan kemudian makan itu sangat menyenangkan. Sangat nyaman. Xiao Huang, ayo makan. Aku ini orang. Masih sangat adil. Berikan aku 1 potong iga yang paling aku suka. Aku berikan kamu 1 potong hati babi yang paling kamu suka. Kamu lihat apa? Semua ini kan makanan favoritmu. Cepat makan jeroan babi ini. Setelah ada tembaga ungu ini, arahku ke depan pasti menjadi nelayan. Dan aku yakin dengan perkembangan tren saat ini, akan mendapatkan satu tujuan kecil. Itu juga hal yang cepat. Hanya saja, ada terlalu banyak hal yang perlu dipersiapkan di awal. Sekarang saya sudah mengumpulkan hampir 30.000. Tapi untuk membeli kapal jelas masih kurang. Dan saat ini saya tidak berencana untuk pergi melaut menangkap ikan. Tapi saya bisa membeli beberapa peralatan rumah tangga dan furnitur. Lagi pula, mendapatkan uang kan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Saya harus membeli sepeda listrik roda 3 terlebih dahulu. Kalau begitu nanti, aku bisa pergi ke tempat yang jauh untuk menangkap ikan laut. Dan tidak perlu lagi berjalan kaki membuang-buang waktu. Dalam beberapa hari ini, aku bisa mendapatkan penghasilan yang begitu baik. Utamanya karena aku sangat beruntung. Aku kebetulan bertemu dengan sepasang kepiting besar itu. Tapi keberuntungan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Contohnya, hari ini pagi hari, sisa-sisa kepiting besar itu. Setelah aku tangkap semuanya, aku sudah berkeliling lebih dari 2 jam. Tapi tidak menemukan apa-apa lagi. Makanan laut yang berharga? Utamanya karena nelayan di pantai ini terlalu banyak. Banyak pantai sudah dibalik sampai habis. Meskipun setelah pasang surut, masih ada makanan laut segar yang tersisa di pantai. Tapi tidak kuat melawan banyaknya nelayan. Saat aku datang, hampir tidak ada apa-apa lagi. Tapi setelah aku punya kendaraan untuk pergi kemana-mana, aku bisa pergi ke tempat yang jauh untuk mencari laut. Dan aku punya kekuatan istimewa. Hal ini juga tidak mudah untuk dideteksi. Pertama beli 3 roda sepeda listrik ini. Meskipun banyak jalan berliku yang tidak bisa dilalui. Lalu beli 1 mesin cuci, kulkas dan juga dispenser air. Mesin cuci di rumah terlalu dingin. Setiap kali mencuci baju rasanya seperti berperang. Dan juga kulkas ini. Meskipun fungsi pembekuan cepatnya cukup baik, tapi tidak bisa menyimpan sayuran dan buah-buahan segar. Dan juga dispenser air. Itu juga barang yang sangat penting. 2 pemanas air listrik di rumah ini juga tidak bisa menjaga suhu. Aduh, televisi tabung besar ini ya sudahlah. Lagi pula itu hanya hiasan. Saat ini uang juga tidak banyak, jadi tidak akan menggantinya dengan yang baru. Lagi pula saya juga tidak punya waktu untuk menonton. Katakan saja, langsung lakukan. Besok pagi akan pergi beli. Sulit sekali untuk menghasilkan uang. Menghabiskan uang itu sangat mudah. Sepeda listrik ini sudah menghabiskan saya 9.100. Dan kulkas 2 pintu itu 1.999. Dan mesin cuci ini 1.599. Semua harga ini totalnya lebih dari 12.000. Uang yang aku hasilkan pagi ini hampir semuanya sudah habis. Sepertinya aku harus mulai menghasilkan uang lagi. Nanti kalau aku sudah kaya raya, aku akan membangun rumah besar lagi. Saat itu aku akan melengkapi dengan perabot yang bagus. Kalau kamu, ini juga bisa dianggap sebagai mobil kecil pertamaku dalam hidup. Tapi mengendarainya sangat nyaman. Menurut kata manajer toko, kalau baterainya terisi penuh, bisa jamin 150 km dengan kecepatan tinggi. Berasa cukup kalau cuma keliling di dekat desa nelayan kecil. Hari ini jadi makan di rumah abang atau tidak ya? Meskipun abang sudah tidak pernah bicara sama saya sejak 3 tahun lalu. Tapi di hati saya,
Saya tetap menganggap dia sebagai abang. 3 tahun lalu saat saya pergi kerja di kota. Waktu itu kakak ipar memberikan saya 1.000 yuan. Sebenarnya saya juga sudah tahu. Di rumah abang saya, urusan uang selalu dipegang oleh kakak saya sendiri. Kalau dia tidak setuju, saudara ipar saya sama sekali tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu. Pria ini memang sangat mementingkan muka. Selama 3 tahun ini, kami berdua tidak pernah saling mengalah. Siapa? Kakak. Nah, ini. Makanan yang dibuat oleh saudara ipar kamu, ya. Dan terima kasih untuk pembunuh serangga hari ini. Bukankah kamu bisa bicara? Wah, iga asam manis. Pemandangan bulan di kolam teratai. Tumis pedas pembasmi serangga. Semua itu favoritku. Siang ini aku makan iga kering saja. Sampai sekarang aku memang masih lapar. Istri Xiao Chuan tahu kamu sedang bingung mau datang atau tidak. Agar kamu tidak merasa sulit, aku suruh kakakmu mengantarkan makanan ke kamu. Supaya kalian saudara tidak jadi canggung nanti. Nanti setelah kalian berdua menghilangkan ketegangan di hati, baru makan bersama lagi. Hari ini penjualan pestisida mencapai 600 yuan. Terima kasih, istri yang baik ini memang berbeda. Kalau ini adalah kakak ipar yang berkarakter keras. Antara kami berdua mungkin seumur hidup akan seperti ini. Terima kasih, kakak ipar. Masakanmu sangat enak. Aku mendapatkan sepotong besar kerang pedas ini. Ini setidaknya beratnya 100 anjin, kan? Meskipun kerang pedas kuning ini adalah makanan laut yang umum. Kualitas yang sedikit lebih rendah harganya sekitar 5 atau 6 yuan per kilogram. Kualitas yang lebih baik dan ukurannya lebih besar harganya paling banyak 7 atau 8 yuan. Kerang pedas ini adalah yang terbaik kualitasnya. Menjualnya dengan harga 8 yuan per kilogram tidak masalah. Para pencari kerang menemukan sekelompok kerang pedas kuning berkualitas tinggi seperti ini juga merupakan kesempatan yang langka. Selain kerang pedas besar, ada juga beberapa kerang hijau yang gemuk. Meskipun kerang hijau ini adalah makanan laut yang umum, tapi aku juga tidak perlu menjualnya. Bisa disimpan sendiri untuk dibuat beberapa masakan dan dilihat lagi. Apakah ada barang bagus lainnya? Itu apa? Jeruk Buddha. Kalau itu memang jeruk Buddha, itu akan sangat bagus, teksturnya renyah. Nama besar, kualitas sedikit di bawah. 1 kilogram bisa dijual 100-200 yuan. Kalau ini adalah Buddha tangan terbaik. 1 kilogramnya minimal bisa dijual 5 atau 600. Kalau begitu aku bisa dapat untung sedikit. Bukankah itu Liaya dari desa yang sama? Ayah Liaya adalah seorang intelektual. Dulu mengajar di desa. Anak-anak seangkatan kami. Semua murid ayah Liaya. Sayang sekali takdir berkata lain. Beberapa tahun lalu Pak Li meninggal karena kanker paru-paru. Meninggalkan anak yatim dan ibu janda yang saling bergantung. Hidup sangat sulit. Seharusnya Liaya di usianya ini bisa bekerja di luar. Tapi demi merawat ibu yang sakit, keluarganya tinggal di desa dan mencari nafkah dengan menangkap ikan di pantai. Ya, Chuan Ge. Kamu ya, aku dengar kamu sudah kembali dari kota. Sebenarnya aku ingin mencarimu, tapi tidak menyangka bertemu kamu di sini. Yaya datang begitu pagi. Bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup bagus. Setidaknya nilainya ratusan yuan. Perjalanan Yaya kali ini memang cukup menguntungkan. Bagus, Yaya memang hebat. Yaya sangat malang. Masih muda sudah kehilangan ayah, ibunya juga sedang sakit di rumah. Aku kan murid ayahnya. Membantu sedikit juga tidak apa-apa. Selama ini, teman-teman sebaya Chuan Ge sudah pergi bekerja. Sangat jarang kita bisa bertemu di sini. Iya, lagi pula semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Chuan Ge, apakah kota besar benar-benar sangat megah? Sepertinya, Yaya memang sangat mengidamkan kehidupan di kota besar. Kota besar memang jauh lebih nyaman dibandingkan di sini. Dan juga sangat megah. Namun, kemewahan itu dan kami yang pekerja kelas bawah tidak ada banyak hubungan. Kemewahan dan kenikmatan kota besar, itu semua untuk orang kaya. Seperti kami yang pekerja paling bawah di masyarakat. Hanya bisa pergi bekerja setiap hari seperti sapi pekerja. Lalu tinggal di kamar kontrakan bau itu. Sama sekali tidak punya kesempatan menikmati kemewahan itu. Ya, saya seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Sedangkan aku, kali ini kembali, saya tidak berniat untuk pergi lagi. Nanti saya akan tinggal di desa nelayan kita untuk berkembang. Lagi pula, orang seperti saya yang tidak berpendidikan dan tidak punya kemampuan, pergi ke kota besar juga hanya jadi kuli. Sekarang saya sudah punya Zi Jinghong. Tinggal di desa nelayan untuk berkembang adalah jalan yang benar. Tidak akan pergi lagi. Itu sangat bagus. Kak Chuan, nanti kalau ada waktu, saya bisa datang cari kamu bermain. Tentu saja bisa. Kita kan teman baik. Nanti kalau kamu bosan, datang saja ke rumahku. Aku juga nggak punya banyak teman di desa nelayan. Kakak biasanya juga jarang bicara. Kalau soal teman masa kecil, mereka sudah banyak yang pergi ke luar kota untuk berkembang. Kalau bukan karena harus berangkat pagi pulang malam melaut. Aku bahkan gak sempat bertemu mereka. Sekarang aku punya teman seperti Liaya.
Saat bosan, memang bisa ngobrol sedikit, membahas kesepian. Buddha, saya pergi. Hari ini keberuntungannya benar-benar bagus. Tidak menyangka bisa bertemu Buddha lagi. Hehehe, kaya sudah. Kak Kiang, ada apa denganmu? Di sini, selain dari mur dan teko tembaga kecil di atas kelas, tidak ada makanan laut lainnya. Dan kedua jenis makanan laut ini karena terlalu melimpah, jadi terjual cukup banyak. Harganya berapa? Ya, aku selalu merasa di dalam air itu. Di bawah batu-batu ada sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi lihat? Tadi aku lihat sekilas tidak terlihat. Di area air ini setidaknya ada 7 atau 8 jin tambahan. Jika semua diambil, kayu hitam juga bisa dijual 1 atau 2.000 yuan. Baik, bagaimanapun juga, mencari hasil laut itu harus dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus mengeksplorasi. Dan di bawah batu karang seperti ini, memang ada banyak hasil laut, seperti gurita kecil, kepiting kecil, dan sejenisnya. Kalau sesekali bisa menangkap 1 atau 2 ekor, meski tidak bisa dijual dengan harga tinggi, tapi bisa memperbaiki menu makan juga sudah bagus. Betul? Ayo pergi. Kak Cuan tidak menyangka di sini ada fosil tangan Buddha. Beruntung sekali nih. Jumlahnya di sini memang tidak banyak, tapi kualitasnya pasti yang terbaik. Ngapain melamun sih? Cepat diambil. Ini semua barang tanpa pemilik. Siapa yang ambil, dia yang punya. Pokoknya barang ini memang tanpa pemilik. Aku juga benar-benar mau membantu kamu menekannya. Jadi, ini juga tidak apa-apa. Ya. Kalau bermu ini belum penuh, kenapa tidak diambil saja? Meskipun buah jari Buddha ini harganya mahal, 1 buah bisa terjual sampai ratusan yuan. Tapi orang bijak mencari kekayaan dengan cara yang benar. Buah jari Buddha ini yang ditemukan di bawah ini termasuk yang terbaik. Kamu, jangan sungkan, ambil saja. Jumlahnya memang cukup banyak. Setidaknya ada lebih dari 10 jin. Barang ini, kalau langsung dijual ke pos pembelian di desa, harganya pasti akan ditekan sangat rendah. 10 jin Buddha tangan luo setidaknya bisa dijual 2 atau 300 yuan. Sekarang masih pagi. Aku masih akan tanya si pelari surat. Lihat saja dia yang akan membeli. Halo, siapa ini? Weige. Aku Xiao Chuan. Xiao Chuan. Maaf kemarin aku lupa simpan nomormu. Kamu cepat sekali sudah telepon aku. Apa kamu dapat barang bagus lagi? Iya, Weige. Saya punya lebih dari 10 jin buah Buddha. Dan juga puluhan jin siput besar kuning. Saya tidak tahu apakah restoran kalian mau menerima. Kalau mau, silakan suruh orang untuk mengambilnya nanti. Kalau restoran kalian tidak mau, saya akan menjualnya di pelabuhan. Sebenarnya saya sudah memikirkan dengan matang. Menjual di pelabuhan. Mungkin, saya juga akan bertemu pelanggan yang langsung seperti Pang Weizhen. Tapi kemungkinan masih cukup kecil. Kalau ke stasiun pembelian di desa, harganya akan ditekan sangat rendah. Kalau langsung dijual ke restoran, meskipun mungkin harus saya antar ke kota kabupaten, tapi tetap sangat menguntungkan. Bagaimana kualitas dan ukuran buah Buddha Eshen? Kalau ukurannya agak besar dan kualitasnya bagus, harga bisa kamu percaya sepenuhnya. Pasti tidak akan merugikanmu. Buddha mencariku, tetapi itu adalah makanan laut yang langka. Mencarinya cukup merepotkan. Kualitas tinggi juga sulit didapat. Weige, yang ini kamu tenang saja. Kualitasnya sangat bagus. Dan ukurannya juga besar. Dagingnya sangat berlemak. Kalau tidak baik, bisa jadi masalah. Aku sebenarnya tidak ingin meneleponmu sama sekali. Baiklah, aku pasti percaya pada kata-katamu. Nah, hanya saja. Weige, apakah kamu mengalami kesulitan? Kalau kamu tidak nyaman, saya bisa langsung menangani di jalan. Kualitas buah tangan saya sangat baik. Bahkan jika dibawa ke pelabuhan, tidak akan kesulitan untuk dijual. Jangan. Sebenarnya saya tidak ada kesulitan. Hanya saja saya sedang sibuk di sini. Tidak bisa mengirim orang ke desa kalian. Jadi, saya berpikir apakah bisa merepotkanmu untuk mengantarkannya. Bikin saya kaget. Saya kira ini masalah besar. Restoran ini dalam beberapa hari terakhir kedatangan beberapa rombongan wisata. Jadi bisnisnya sangat ramai. Terutama hari ini. Persiapan yang dilakukan sangat banyak. Sama sekali tidak ada tenaga yang cukup. Tidak masalah. Ketika saya sampai di lantai 9 kota kabupaten, langsung telepon kamu ya. Oke. Kawan Cuan benar-benar punya banyak relasi. Bahkan orang di restoran kota kabupaten juga dikenalnya. Ya, hari sudah larut juga. Mari kita bawa semua barang ke restoran kota kabupaten saja. Kalau barang ini ditinggal di restoran, tidak akan segar. Jadi tidak berharga. Kalau begitu, kamu ikut aku ke kota kabupaten ya. Nanti, saya sudah minta restoran untuk mengambil seafordmu sekaligus. Saya bilang sama kamu, harga di kota kabupaten jauh lebih tinggi dibanding harga di dermaga. Kebetulan saya juga ingin ke kota kabupaten akhir-akhir ini. Saya akan mengajakmu ke kota kabupaten. Hai Kak Wei, saudara Xiao Chuan.
Maaf ya, sampai repot-repot kamu antar sendiri. Kak Wei, kamu ngomong apa sih? Kamu bisa menyebutkan seaffortku. Itu berarti kamu sudah menjaga usahaku. Aku berani bilang repot apa. Kamu ini anak muda. Tidak hanya andal dalam mengurus urusan. Bicaranya juga enak didengar. Nanti, selama aku kerja di restoran HSBC, Seafood MU, semua aku kirimkan. Aku terima semua sesuai pesanan. Terima kasih, Bro Liu Chuan. Total buah tanganmu, 14,3 jin. Lau luo besar, 33,6 jin. Kerang hijau ini, 2 jin. Embermu berisi, 11 jin siput besar. Tasnya, 4 jin. Tidak masalah, kan? Tidak masalah, Bro Wei, aku percaya padamu. Kualitas siput radiasi MU. Memang bagus. Saya beri harga 380 yuan per jin. Ini siput pedas mulut kuning. Harganya umumnya cukup rendah. Tapi kalian berdua memilih yang ukurannya cukup besar. Saya beli dari ibumu 10 yuan per jin. Kantong ini tidak berharga. 5 yuan per jin, Xiao Chuan. Apakah kamu bisa terima harga ini? Harga siput Buddha di internet sangat tinggi. 1 jin lebih dari 1000 yuan. Di dunia nyata, buah Buddha tidak semahal ini. Kualitas biasa saja sekitar 100 yuan per kilogram. Hari ini kualitasnya memang bagus. Harga ini sangat bagus, tentu tidak masalah. Bro Wei, ayo cari uang, kita ini besar banget. Aku dulu juga pernah mengumpulkan banyak. Tapi harga jualnya tidak pernah lebih dari 7 yuan per kilogram. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari ini. Tak disangka setelah dibawa ke restoran di lokasi, ternyata bisa dijual sampai 10 yuan per kilogram. Sudah terjual lebih dari 30.000. Sisa untuk biaya pengobatan ibu bulan ini. Sudah ada kepastiannya. Ini untuk kiriman seafood kamu. Totalnya 5.780 yuan. Gadis Delaro 110. Siput mata kucing 36 kantong, 20 per kantong, total 166 HH. Ah, Wah, ini adalah hari dengan penghasilan tertinggi sejak kekeringan ini. Kak Ogawa terlalu sibuk. Jadi tidak bisa membiarkanmu dan gadis kecil ini makan di sini. Nanti kapan-kapan datang ke kota ya. Silakan pilih saja. Kita berdua bisa minum beberapa gelas dengan baik. Makan sate ini tidaklah mudah. Saya perlu menjalin hubungan baik dengannya. Weige, silakan lanjutkan urusanmu. Nanti kalau ada waktu kita makan enak lagi. Kalau begitu kami pergi dulu. Haha baiklah. Mengapa? Ngomong-ngomong. Ya, aku ingat kamu bilang kamu ke kota kecamatan ada urusan. Aku ikut pergi denganmu. Ya. Cheng, aku mau ke pasar unggas. Beberapa waktu lalu, ibuku minta aku beli anak ayam untuk dibawa pulang. Katanya nanti kalau besar bisa untuk dimakan dagingnya. Juga bisa bertelur. Hari ini aku dapat banyak uang. Kalau beli beberapa ekor lagi, uangnya pasti akan cukup. Dan ibu pasti senang. Sebenarnya, kadang-kadang aku cukup iri sama Yayali. Meskipun kondisi keluarga memang sangat sulit. Setiap hari juga sangat pahit dan melelahkan. Tapi setidaknya di rumah ada ibu yang menyayanginya. Sekarang aku sudah tidak punya lagi. Ah. 2 hari ini bisnis cukup bagus. Nanti mau makan hotpot, lalu minum 2 kaleng bir sebagai hadiah. Karena akhirnya aku ini berjuang keras mencari uang. Tidak lain agar hidupku bisa lebih baik. Kak Chuan, aku akan mengantarkan catatan kecil ini pulang. Ambil uang 400 yuan ini. Kak Chuan, ini buat apa? Buku selalu mengingatkanku untuk tidak sembarangan mengambil barang orang lain. Sejak ayahku meninggal, keadaan keluargaku sangat buruk. Tapi ibuku juga bilang, tidak boleh mengambil barang orang lain secara cuma-cuma. Sudahlah, aku suruh kamu ambil, jadi ambil saja. Kamu sudah membantuku begitu lama hari ini. Membantuku menggali begitu banyak buah Buddha Eshen. Semua ini seharusnya kamu dapatkan. Kalau kamu masih ingin ikut aku mencari kerang, dan ingin membantuku lagi, ambil saja beberapa ratus ini. Kalau kamu bahkan tidak mau mengambil beberapa ratus ini, bagaimana aku bisa berani memanggilmu lagi? Sudahlah, jangan bertele-tele. Cepat kembali dan urus anak ayamnya. Nanti kita kembali makan hotpot. Kita berdua nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Baiklah. Siapkan hotpot. Ibu, aku pulang. Lihat deh apa yang aku beli. Dasar anak nakal. Kenapa pulangnya begitu malam hari ini? Ini, kamu beli ayam kecil lagi. Bagaimana bisa? Aku dan Xiao Chuan pergi ke kota. Sekalian bawa pulang anak ayam. Tada, ini uang yang aku dapat hari ini. Dapat 400, kenapa bisa sebanyak ini? Biasanya saat pergi ke pantai, sekali bisa dapat 3 atau 40 sudah banyak. Hari ini kenapa bisa dapat sebanyak ini? Semua berkat Kak Chuan. Kami menemukan banyak siput di tepi laut. Nah,
Kak Cuan itu anak yang baik. Dia memang tulus dan baik padamu. Ini bagus sekali. Kamu harus benar-benar mengingatnya dengan baik. Ingatkan pada ibu ya. Nanti dia adalah kakak kandungmu. Kapanpun, kamu harus selalu mendengarkan Xiao Chuan dengan baik. Mengerti? Ya, mengerti. Jika kamu hidup dengan baik, orang lain hanya menambah kemewahan. Kebaikan seperti itu belum tentu tulus. Tapi jika hidupmu berantakan sekali, orang lain masih mau membantu saat aku kesulitan. Itu benar-benar tulus dari hati. Hal ini, kamu harus benar-benar mengerti. Kakak Xiao Chuan tidak keberatan. Mau mengajakku bermain dan menghasilkan uang bersama. Jadi di hatiku, aku sudah menganggap dia seperti kakakku sendiri. Kalau kamu berpikir begitu, ibu jadi tenang, kan Bu? Hari ini, Kak Cuan di kota, membeli banyak bahan untuk hotpot. Dia bilang suruh aku ikut makan nanti. Ayo pergi, sampai sana bicaralah baik-baik dengan Kak Cuan. Ibu percaya kalian pasti cocok ngobrol. Ya. Ngomong-ngomong, kamu, belikan 2 bungkus rokok. Beli sedikit makanan dan minuman untuk dibawa ke Kak Cuan. Kita pergi makan gratis, jangan sampai tangan kosong. Ya, ayo pergi. Wow, baunya enak sekali. Cuan Ge, aku sudah mencium bau kuah hotpot dari jauh. Kau ini, gadis, kalau sudah datang, ya sudah, kau masih bawa apa lagi? Semua orang hidupnya serba kekurangan. Kau bawa banyak barang, aku jadi malu. Ini semua suruhan ibuku. Di dalam ada sebatang rokok, 2 botol minuman dan beberapa camilan kecil. Selain itu, ada beberapa makanan laut kecil yang dikeringkan oleh ibuku sendiri. Ibu bilang semuanya barang yang tidak berharga. Semua hanya niat baik. Kang Cuan, jangan merasa keberatan. Bagaimana aku bisa merasa keberatan? Sudah, cukup sudah. Kita bisa mulai makan. Kalau Yaya bawa barang-barang itu pulang. Benar juga. Takutnya Bibi merasa aku menolak niat baiknya. Ayo, bersulang. Enak sekali. Chang, aku angkat gelas untukmu. Terima kasih sudah mau membawaku cari uang. Juga terima kasih sudah mau mengajakku bersenang-senang bersama. Sudahlah. Semua sudah bilang cepat makan saja. Wangi sekali, Cuan. Tahu ikan ini enak sekali. Hidup memang seharusnya seperti ini. Ayo makan daging. Cheng, hari ini kamu yang beli barangnya ya. Barang-barang ini juga kamu siapkan. Jadi urusan mencuci piring serahkan padaku. Dibandingkan dengan kakakku yang pendiam itu, lebih mudah dan nyaman bergaul dengan Yaya. Chengge, hari ini kamu sudah minum cukup banyak. Kamu istirahat saja. Aku pulang dulu. Tunggu sebentar, duduk dulu. Aku ada sedikit hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa itu? Cuan Ge, aku tanya kamu. Apakah kamu masih ingin terus pergi ke pantai bersamaku? Ingin sekali. Sangat ingin. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang pembagian keuntungan. Seperti yang dikatakan, saudara kandung pun harus jelas dalam perhitungan. Saya tidak ingin masalah uang, membuat kita semua tidak senang di kemudian hari. Kak Cuan, silakan. Jika kamu ingin ikut bekerja dengan saya akan memberikan gaji pokok 150 setiap hari. Selain itu, kalau pendapatan kita hari itu melebihi 1.000, aku akan beri tambahan 5% komisi padamu. Dengan kemampuan aku dari perunggu Zijing, mendapatkan uang nanti pasti gampang dan santai. Jadi memberi Yaya 150 sehari bukan masalah besar. Mengenai bagi hasil 5%, juga masih dalam batas yang bisa diterima. Bagaimanapun, dengan bagi hasil ada motivasi dan dorongan. Ini tidak boleh diabaikan. Kak Cuan, gaji yang kamu berikan terlalu tinggi. Kamu sama sekali tidak sebanding dengan harga itu. Biasanya aku hanya kuat bekerja sedikit. Di aspek lain aku benar-benar tidak bisa. Para pria di desa yang pergi melaut bersama orang lain, rata-rata gajinya sehari hanya sekitar 150 sampai 160. Para pemuda yang membantu di dermaga, gajinya bahkan hanya 100 sehari. Sedangkan aku biasanya mencari ikan di pantai. Kalau bisa dapat 50 sehari sudah sangat bersyukur. Jadi, Kakak Cuan, kamu memberi saya gaji 150 per hari. Sebenarnya agak terlalu tinggi. Selain itu, kamu juga harus memberi saya 5% bagi hasil. Kalau dihitung dari pendapatan hari ini, saya bisa dapat 400 yuan. Itu terlalu menguntungkan. Oke,
Kalau kamu mau kerja sama, ikuti saja apa yang saya katakan. Saya senang bekerja sama denganmu. Yang utama, saya suka orang seperti kamu. Jadi aku ingin membawamu untuk menghasilkan uangmu. Sesuai dengan yang kamu katakan. Kalau aku benar-benar butuh orang yang bisa mengangkat barang berat, maka aku langsung saja cari paman-paman di desa. Tapi sebenarnya tidak ada tapi-tapi. Kamu pulang dulu dan bicarakan dengan bibimu. Kalau kalian merasa pembagian keuntungan ini bisa diterima, kamu datang dan ikut bekerja denganku. Jangan sampai akhirnya karena masalah uang kita jadi tidak senang. Dan itu mempengaruhi hubungan kita. Sudah mengerti? Baiklah, pulang saja. Chen, ini sarapan yang ibuku buat untukmu. Cepat makan selagi hangat. Sungguh tidak enak rasanya. Pulang nanti tolong ucapkan terima kasih pada bibiku. Barusan aku masih berpikir, kalau lewat toko sarapan aku akan makan 2 bakpao. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Demi UR. Gaji yang aku katakan kemarin padamu. Bagaimana menurutmu? Sudah diskusikan dengan bibi. Jika kamu setuju, maka kamu bisa ikut bekerja denganku. Jika tidak setuju, kita masing-masing akan menjalani jalan kita sendiri. Aku sudah bilang pada ibuku di kelas. Ibuku bilang agar aku bekerja dengan baik bersamamu. Dia juga merasa kami terlalu mengambil keuntungan darimu. 150 sehari, sebulan berarti 4.000 sebagai gaji. Mungkin lebih banyak dari pegawai negeri di kota kabupaten. Ini bukan urusan yang harus kamu pikirkan. Kamu ikut aku kerja. Cukup simpan saja dalam hati. Aku pasti tidak akan membuatmu rugi. Engkuan, nanti kamu akan semakin banyak menghasilkan uang. Asalkan, nanti jangan merasa aku bagi sedikit padamu. Bagi aku yang terlibat langsung. Meskipun sekarang uang yang didapat tiap hari memang tidak banyak. Tapi nanti bisnis pasti akan semakin baik. Tidak, tenang saja. Aku sangat tahu berapa nilainya aku. Nanti walaupun kamu menghasilkan banyak uang, aku juga tidak akan punya pikiran lebih. Kapanpun juga, Kak Chuan, bantuanmu padaku akan selalu aku ingat di hati. Kalau begitu, ayo makan sambil jalan. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Ternyata yang kaya itu adalah barang berkualitas tinggi yang disebut raja. Ya, ayo kita ke pantai itu. Katakan saja langsung padaku. Pasti ada barang bagus di pantai itu. Ayo pergi. Kak Chong, di sini banyak lubang kecil. Memang ada barang bagus. Luar biasa. Aku merasa pendapatan kita hari ini pasti bisa tembus 1.000. Sebelumnya aku sudah lihat dengan jelas. Di pasir ini, semuanya berukuran sangat besar. Kualitas tinggi jadi raja. Meskipun cacing ini cukup umum di sini. Jumlah yang ditemukan setiap kali tidak banyak. Dan kebanyakan termasuk cacing biasa. Tidak bisa disebut raja. Tapi di area ini, semua adalah cacing raja yang sangat besar. Ditambah lagi jumlahnya banyak. Hari ini pasti untung besar. Penguasa wilayah ini. Jumlahnya tidak sedikit. Tapi orang-orang yang mencari kerang di sekitar sini juga. Kalau nanti ada yang datang, kita berdua pasti akan dirugikan. Bagaimanapun, kita yang muda ini kecepatan tangan kita tidak bisa dibandingkan dengan para wanita itu. Barang-barang di pantai ini sebenarnya tidak berpemilik. Siapa yang menggali, dialah yang punya. Jadi, kita harus cepat-cepat ambil sebelum orang lain datang. Kak Zhang, cepat lihat. Aku menggali seekor yang super besar. Raja di sini. Rasanya panjangnya sekitar 20 cm. Bagus, efisiensimu. Baru 1 menit kamu sudah dapat 1. Sebenarnya dalam hal mencari dan menggali hasil laut. Ya, baik dari segi teknik maupun pengalaman. Jauh lebih hebat dariku. Jadi kecepatan menggali dia juga lebih cepat. Hehe, sudah terbiasa. Aku sudah merantau di laut selama bertahun-tahun. Punya kemampuan lain. Tapi teknik menggali jendela dan mata kucing itu, lumayanlah. Penakluk di sekitar sini. Seharusnya sudah hampir semua kami gali. Iya, Kakak Chuan. Kalau sudah selesai digali di sekitar sini, bagaimana kalau kita pergi lihat ke sana? Mungkin masih ada. Tunggu sebentar, aku cek dulu. Aku rasa hal-hal yang kita bahas ini, hampir semuanya sudah kita gali habis. Dan hari ini, kalau kita, kelompok Chen Wang, mau bertindak, setidaknya bisa dijual sekitar 1.800 yuan. Jadi, kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya. Cumi-cumi kecil ini minimal 30 yuan per kilogram. Kalau jumlahnya sedikit, masih bisa dijadikan camilan saat minum. Lumayan juga. Ya. Aku rasa di sana rasanya enak banget.
Aku merasa di dalam sana ada sesuatu yang bagus. Gimana kalau kita ke sana lihat-lihat? Kang Chuan benar-benar misterius. Kalau dia bilang di sini ada hasil, berarti dia sudah menangkap banyak kastil. Kalau dia bilang ada Buddha Show, memang ada Buddha Show. Kalau Kang Chuan bilang ada sesuatu di sana, pasti memang ada sesuatu. Mengikuti Kak Chuan benar-benar bisa jadi kaya. Tunggu aku. Di tempat Kak Chuan ada satu kepiting hijau. Di sini juga ada 2. Sayang sekali tidak sebesar yang kita tangkap sebelumnya. Hanya 3 atau 4 ons. Di timku ada 2, tidak, ada 3. Di sini ada 2. Cepat tangkap Ham. Hei. Ikan di laut ini memang cukup bagus. Ada semua jenis seafood. Memang cukup lengkap. Sayang sekarang kita sudah menangkap hampir semuanya. Tidak ada apa-apa lagi, kan? Iya, Kak Chuan. Kita hari ini untung besar. Mau coba ke pantai lain lihat-lihat lagi. Mungkin bisa mengisi semua ember ini. Yaya sedang bersemangat karena panen besar yang luar biasa. Tapi itu juga hal yang baik. Pemuda harus punya semangat untuk mencoba hal baru. Lagi pula masih pagi. Kita pergi lihat tempat lain saja. Ya, menjelajah ke tempat lain. Siapa tahu dapat panen yang bagus lagi. Lagi pula keberuntungan itu tak bisa ditebak. Mungkin di pantai berikutnya kita bisa menemukan abalon. Itu sangat berharga. Ayo pergi. Ternyata memang bilang aku terlalu tergesa-gesa. Menyia-nyiakan 3 jam waktu Kak Chuan. Hasilnya tidak menemukan apa-apa. Tidak apa-apa. Sedang mencari kerang kan? Bukankah ini juga operasi biasa? Baiklah, sudah tidak pagi lagi. Sekarang sudah jam 3 atau 4 sore. Mari kita beres-beres dan cepat pulang. Baiklah, ya. Hari ini cukup segini saja. Sekarang sudah larut, mari kita pulang, ya. Oke, Kak. Astaga. Mengikuti Kak Chuan sangat mendebarkan. Inilah yang disebut benar-benar berburu di laut. Hari ini hasil tangkapan kita sangat bagus. Ada juga beberapa kepiting hijau. Jika semua cumi ini dijual, pendapatannya setidaknya di atas 1.000 yuan. Saat itu saya bahkan tidak berani membayangkannya. Tentu saja, Kak Chuan beruntung. Saya bisa menemukan begitu banyak hasil laut. Saya sudah menangkap hasil laut bertahun-tahun. Jangan bilang bisa dapat 1.000 sehari. Bahkan dapat 500 sehari saja. Sampai sekarang pun belum pernah saya capai. Aku pergi, yao. Kita taruh barang-barang di gerobak 3 roda. Hari ini kita masih harus mengangkut hasil laut ke kota kabupaten, kan? Harga yang diberikan Bos Pang kemarin memang jauh lebih tinggi daripada kota kabupaten. Jika semua makanan laut ini dijual ke kota kabupaten, harganya setidaknya akan lebih mahal 1 atau 200 yuan. Hari ini kita sudah sibuk seharian. Mari kita pergi ke tempat pengambilan barang pawang. Hanya makanan laut ini saja. Lagi pula ini bukan jenis yang langka. Pergi ke kota kabupaten juga tidak tahu. Benar juga. Lebih baik pakai bubur putih kecil. Segera malam. Jam segini merepotkan teman tidak sepadan. Selain itu hari ini jumlah makanan laut tidak banyak. Juga tidak bisa dibilang berharga. Lebih baik langsung ke tempat pengumpulan Paman Fugui. Langsung diurus saja. Kalau dapat sedikit ya dapat sedikit saja. Ayo. Kang Wang, Xiao Chuan, kalian sudah datang. Hasil tangkapan hari ini bagaimana? Beberapa hari yang lalu, Xiao Chuan membawa hidrogen besar. Aku jadi senang banget. Selain itu, anak kecil ini, kemarin juga menangkap sekelompok besar yang segar, termasuk kepiting mentega yang harganya mahal. Ini adalah mesin uangku, pohon keberuntunganku, harus menjaga hubungan baik. Kakak Wang hari ini pendapatannya cukup biasa. Jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu, memang hari ini biasa saja, tidak apa-apa. Mencari kerang itu memang sangat bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seseorang tidak mungkin selalu baik. Hari ini biasa saja. Siapa tahu besok keberuntungannya meledak. Kata Wang Ge benar. Hahaha. Kerabat sebesar telapak tangan. Dan ada batu berbahaya. Cumi-cumi kecil.
Kau ini berpura-pura bodoh untuk menipu ya. Begitu banyak barang bagus, kau malah bilang hasilnya biasa saja. Hanya dengan belasan kepiting hijau, setengahnya saja sudah ratusan. Ini setara dengan pendapatan beberapa hari seorang wanita pencari kerang biasa. Dan cumi-cumi kecil ini harganya juga sangat tinggi. Satu saja bisa 4-50. Wah, cumi-cumi kecil ini ternyata beratnya 2-3 kilogram. Kalau dijual, bisa dapat lagi ratusan. Ditambah dengan kerang-kerang lainnya. Kaleng ini harusnya 4-500, ya, setara dengan pendapatan 10 hari wanita nelayan biasa. Kakak Wang, ini masih ada satu kaleng lagi. Baiklah, yang terbaik, jadi raja. Semua adalah yang terbaik. Kamu ini, apa kamu tidak merasa tidak nyaman seluruhnya? Kaleng besar ini jadi raja. Beratnya sekitar 30-40 kilogram. Berapa harganya kaleng ini? Ya. Begitu banyak? Ya. Astaga, anak ini ternyata dapat banyak barang bagus. Keranjang ini penuh dengan hasil laut. Ini pasti lebih banyak dari hasil laut kita sekali melaut. Setelah pulang kali ini, lucuan. Kayaknya jadi berbeda ya. Dalam 2 atau 3 hari ini sudah dapat 1 atau 20 ribu. Ah, Wang, bagaimana kalau kita istirahat dulu saja? Aku dan Yaya sudah capek seharian. Sekarang sudah lapar sampai perut terasa kosong banget. Raja Chen 42 pon, kepiting hijau 6 pon, kepiting batu 4 pon, cumi-cumi kecil 4,5 pon, ikan tenggiri 3 pon, pasir putih 6,7 berat Raja Chen. Ternyata lebih dari yang saya perkirakan, lebih dari 10 pon. Perahu kecil. Kalian benar-benar menggali Raja Chen yang ukurannya sangat besar. Saya belum pernah melihat yang sebesar ini. Dan belum direndam air. Harga ini, saya paling banyak bisa kasih 100 ribu per kilogram. Ah, harga tidak bisa terlalu tinggi ya. Tapi, karena di sini saluran penjualannya terbatas. Kalau kamu merasa harganya rendah, bisa cek ke kabupaten. Di sana harga beli lebih tinggi. Fugui bilang sebagai pemilik stasiun pembelian. Tentu saja harus untungnya. Ini harga beli seafood. Pasti tidak boleh lebih tinggi dari harga pasar. Juga tidak bisa dibandingkan dengan rumah makan di kota kabupaten. Fugui bilang ini cuma omongan jujur di awal. Kalau jual beli tidak jadi, itu juga biasa. Kang Wang, kamu ngomong apa sih? Karena kita sudah bawa semua hasil laut ke sini. Itu artinya kami percaya padamu. 100 per kilo ya sudah 100. Hari ini kacang hazel yang digali ada 42 kilo. Itu berarti lebih dari 4.000 yuan. Lebih banyak dari yang aku bayangkan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang jujur ini. Bro Wang, kalau begitu, berapa harga semua seafood itu? Kepiting hijau aku beri harga 60 per jin. Kepiting batu 30 per jin. Lobster kecil 55 per jin. Totalnya 5.028,5 yuan. Begitu banyak ya? Dalam satu hari, masih bisa untung 5.000 yuan. Ini bahkan tidak berani saya impikan dalam mimpi. Kalian berdua, Xiao Chuan, memang hebat. Baru beberapa hari kembali. Pendapatan sehari ini setara dengan pendapatan seorang nelayan biasa selama sebulan. Kalian memang orang yang dipilih oleh Tuan Haishan ya. Kang Wang, semua ini berkat Kang Chuan. Kang Wang, kalau biasanya bercanda lain, itu tidak apa-apa. Kamu jangan main-main dengan Dewa Teripang. Kalau tidak, cepat hitung uangnya. Perut Yaya sudah bergetar kayak drum set sejak tadi. Oke. Xiao Chuan. Totalnya 5.028,5 yuan. Kalau dibulatkan saja, lebih dari 5.100, anggap saja kakak traktir kalian minum air. Ayo. Kakak Wang, orang kaya. Kalau begitu, saya akan menurut saja. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Yaya hari ini akan membawamu makan enak. Chuan Ge, hari ini ibu saya bilang, malam nanti pulang ke rumah saya untuk makan. Nanti dia akan menyiapkan semua makanan. Oh, kalau begitu baiklah. Ayo kita pulang makan. Aduh, sudah malam jam 8 atau 9. Gadis ini sudah keluar seharian. Kenapa belum pulang? Jangan-jangan ada yang tidak beres ya? Ibu, di luar angin kencang begini, kenapa kamu keluar? Ah, tidak apa-apa. Ibu sehat-sehat saja kok. Xiao Chuan, kamu datang itu sangat baik sekali. Sejak ayahnya anak itu meninggal, rumah ini sudah lama tidak ada tamu.
Seandainya Xiao Chuan bisa menyukai gadis nakal itu, pasti bagus sekali. Tante, hari ini mungkin saya harus mengganggu kamu. Aduh, kamu ngomong apa sih? Kamu datang, itu bukan mengganggu. Itu disebut sebagai kehormatan. Aduh, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kalian cepat masuk, di luar sudah capek seharian. Masuk, cepat cuci tangan, kita bisa makan. Baik, baik, baik. Ayo. Wah, ini benar-benar lezat. Bibi, masakanmu ini aromanya harum sekali. Pasti rasanya juga enak. Xiao Chun, mulutmu memang manis banget. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Nanti sering-seringlah datang ke rumah makan bersama. Iya, Bro Chuan. Nanti setelah kita pulang dari laut, kamu datang ke rumahku saja. Soalnya kamu juga harus masak di rumah. Apalagi memasak untuk satu orang itu paling sulit. Dan banyak kali hanya sekadar bertahan. Seiring waktu, mengapa tubuh tidak bisa bertahan? Lagi pula kamu datang ke sini, hanya untuk menambah satu pasang sumpit saja. Seiring waktu, mengapa tubuh tidak bisa bertahan? Lagi pula kamu datang ke sini, hanya untuk menambah satu pasang sumpit. Baiklah. Kalau begitu, saya akan menganggap kata-katamu serius. Kalau saya malas masak, saya akan datang kapan saja untuk makan gratis. Baiklah, baiklah. Asal cuan kamu tidak keberatan dengan masakan bibi yang kurang enak. Cepatlah, kalian berdua makan lebih banyak ya. Baiklah, baiklah. Aduh, enak sekali, sangat puas, perut terasa hangat. Aku sudah lama tidak merasakan suasana rumah yang ramai seperti ini. Sungguh menyenangkan. Kak Cuan, kamu mau minum bir? Aku akan belikan kamu 2 kaleng bir. Tidak usah. Aku cuma suka minum 2 gelas saat makan hotpot saja. Sudah kenyang banget makanannya. Gak ada tempat buat taruh bir. Lalu kamu mau makan apa lagi? Besok tante juga akan buatkan untukmu. Lihat kamu bawa Yaya cari uang. Juga membawanya bermain bersama. Aku sebagai ibu ini. Rasanya bahagia banget. Aduh tante. Apapun yang kamu buat pasti enak. Kamu jangan terlalu memanjakan aku. Ya, begitu dibuat, saya malah jadi merasa tidak enak. Iya. Karena makanannya sudah habis, tepat sekali. Mari kita bagi uang yang didapat hari ini. Kemarin saya sudah bilang ke Yaya. Lalu pendapatannya akan dibagi sesuai dengan proporsi pendapatan dari menangkap hasil laut. Selain gaji pokok harian. Selama pendapatan kita hari itu melebihi 1.000 yuan, dia juga akan mendapatkan komisi 5%. 150 ini adalah gaji pokoknya. Silakan terima dulu. Lalu, pendapatan kita dari menangkap laut hari ini cukup bagus, yaitu 5.100 yuan. Dengan pembagian komisi 5%. Itu sekitar 250 yuan. Iya, aku buat jadi bulat saja untukmu. Menjadi 260, Anda bawa sebanyak ini berarti. Saya hari ini menghasilkan 410 yuan. Terima kasih Tante Perahu. Saya benar-benar sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu membawanya, dia tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak ini. Dulu dia berani bilang dapat 100 yuan saja, sudah sangat sulit. Ini semua karena kebaikan Yaya. Yaya, gadis kecil ini juga lincah dan masih kuat tenaga. Asalkan kamu tidak keberatan dengan bagian yang sedikit. Di dunia ini, orang serakah terlalu banyak. Jadi aku juga takut. Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa mereka mendapatkan terlalu banyak. Mereka mendapatkan terlalu sedikit. Dan diam-diam burung beo. Bagaimanapun, manusia tidak bisa tanpa perjalanan. Tidak, ini sudah banyak. Aku sangat paham kemampuan Yaya. Kalau bukan karena kamu sebagai kakak yang menjaga, dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam sehari? Tante, kalau Anda bisa berpikir seperti itu benar-benar sangat baik. Tante Chuan, saya benar-benar harus berterima kasih karena Anda mau mengajak Yaya bermain bersama. Juga terima kasih karena sudah mengajak Yaya menghasilkan uang bersama. Budi baik ini, Tante, pasti akan saya ingat dalam hati. Nanti kalau ada hal yang membutuhkan Tante, Anda tinggal bilang saja. Meski itu hal yang tidak bisa dilakukan, Tante pasti akan berusaha mencari jalan. Jangan berkata begitu. Ketika sudah di usia seperti ini, banyak hal jadi terlihat jelas dengan sendirinya. Kamu memang benar-benar ingin merawat keluarga kita. Itu adalah kebaikan sekaligus kasih sayang. Kami tentu akan selalu mengingatnya dengan baik di hati. Kata-kata tadi adalah ungkapan hati Bibi yang tulus. Kalau bohong, Semoga petir menyambar. Bibi, jangan pernah berkata seperti itu. Segala yang dilakukan Yaya
adalah hal yang seharusnya dia lakukan sendiri. Dan semuanya adalah uang yang dia siapkan untuk mendapatkan. Chun-er, jangan salahkan Bibi yang bicara terus terang. Kalau kamu tidak bisa melihat gadis bau dari rumah kita. Bibi memang belum pernah memikirkan masalah ini. Mungkin karena Yaya dia polos dan suci. Aku selalu menganggap dia seperti adik perempuan. Menikahi gadis seperti itu rasanya juga tidak buruk. Bibi Chu, tahu soal perasaan? Ya, harus pelan-pelan. Tapi anak gadisku pasti suka kamu. Bibi yang baik. Aku akan memperhatikan. Aku pergi dulu ya. Hati-hati. Kali ini Cuan pulang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seperti berubah menjadi orang lain. Aura dan sikapnya berubah total. Dulu Cuan tidak suka banyak bicara. Saat bertemu paman dan bibi di desa, kamu tinggal berbelok dan pergi saja. Mami. Xiao Cuan adalah orang yang bisa dipercaya. Kamu harus janji tidak melakukan apapun yang menyakiti dia. Gadis nakal ini jelas suka Xiao Cuan. Tapi dia tidak mengerti apa-apa. Aduh, semoga besok juga mendapatkan hasil yang baik. Besok ternyata hujan sedang. Yang paling penting adalah, hujan ini akan berhenti dalam 2 jam. Aduh. Hujan bukanlah cuaca yang baik bagi para nelayan yang mencari hasil laut. Ini bukanlah hari yang bagus. Air berarti besok tidak akan ada hasil tangkapan sama sekali. Sudahlah. Toh beberapa hari ini juga sudah banyak menangkap ikan. Hari ini istirahat lebih awal saja. Bernyanyi. Pagi-pagi sekali, apakah itu Yaya? Gadis itu? Kan. Lagi pula di desa kecil ini hanya ada Shenyang dan Yaya saja. Tidak ada yang akan secara sukarela mencari pintu saya dan mengunci pintu itu. Kan? Di pagi yang begitu awal, kamu tidak di rumah tidur. Kamu datang ke sini untuk apa? Lagi pula, saat hujan begini, kita juga tidak bisa pergi ke laut. Kang Cheng, ini sarapan yang dibuat ibuku. Aku bawakan untukmu sebentar. Ibu bilang, saat hujan gampang malas-malasan. Pasti kamu belum makan sarapan sekarang. Kalau begitu, saat hujan pun masih ada yang peduli kalau aku belum makan sarapan. Bukankah itu juga sebuah kebahagiaan? Ganti bajumu, jangan sampai kedinginan, ya. Cepat makanlah. Ini, onigiri dan bakpao daging ini dibuat ibuku pagi ini. Baru saja. Sebenarnya aku juga sudah buat bubur untukmu. Tapi tidak ada wadah yang cocok. Jadi aku bawakan susu kota supaya kamu makan bersama. Banyak sekali onigiri dan bakpao daging ini. Saya tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri. Saya akan membawakanmu. Ketika saya datang lagi, saya sudah makan. Sekarang perut saya sudah kembung. Sangat enak dan lembut. Bibi, masakanmu benar-benar hebat. Kak Chang, hujan akhirnya akan berhenti. Ayo kita bereskan barang dan pergi ke pantai untuk mencari sesuatu. Saya rasa setelah hujan seperti ini, pasti ada kejutan di pantai. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Seharian saya hanya di rumah. Saya merasa tidak enak badan. Hanya ingin keluar jalan-jalan. Dan saya benar-benar memiliki firasat. Nanti di pantai pasti akan ada hasil yang baik. Oke, saya sudah menunggu kata-kata ini dari kamu. Saya menemukan banyak kerang hijau. Ukuran mereka juga besar-besar. Kalau ini semua dibawa pulang, setidaknya bisa dijual dengan harga ratusan yuan. Ayo kita cepat ambil. Kalau tidak, kita tidak akan ambil di sini dulu. Instingku bilang hari ini kita bisa menemukan barang besar. Di sini kerang hijau memang banyak. Ukurannya juga besar. Tapi harganya tetap terlalu murah. Kalau ambil terlalu banyak, justru tidak ada tempat untuk menyimpan hasil tangkapan lain. Jadi kita harus terus menjelajah ke depan. Jika ada makanan laut yang lebih baik, maka ambil kembali yang hitam ini dan datang lagi di acara berikutnya. Baiklah, Kak, saya percaya padamu. Jika kamu bilang ada yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik. Tidak ada satupun barang bagus. Apakah instingku benar-benar salah? Saya pergi ke si cucumber. Ayo ke sini, ada barang bagus. Astaga, semua adalah si cucumber. Ini pasti menghasilkan banyak uang. Dulu waktu aku mencari hasil laut juga pernah ketemu tripang. Tapi cuma sesekali 1 atau 2 ekor. Gak nyangka di pantai ini penuh banget sama tripang. Setidaknya 100-200 kilogram. Cheng, kali ini kita benar-benar dapat untung besar. Aku merasa kali ini lebih banyak dari gabungan beberapa kali sebelumnya. Pat kumpulkan. Jangan sampai orang lain datang duluan. Kalau sampai begitu, kita rugi besar deh. Terlihat ukuran teripang ini memang tidak besar. Tapi untungnya bentuknya proporsional. Dan ukurannya juga hampir sama dengan telapak tanganku.
Meskipun kualitasnya tidak bisa dibilang terbaik. Tapi setidaknya ini termasuk kelas atas. Untungnya ini teripang liar. Astaga. Kalau 1 kilogram ini harganya berapa ya? Saya perkirakan setidaknya 400 kilogram. Harga per kilogram 50 yuan, total pendapatannya 20.000 yuan. Kita benar-benar beruntung kali ini. Sisa sedikit lagi di sini. Kakak, istirahat dulu ya. Aku yang bayar kali ini. Kalau begitu, kamu ambil dulu ikan di laut ini. Aku akan lihat-lihat di tempat lain. Mungkin ada si cucumber yang lebih bagus. Atau seafood lain, apa saja. Oke, Kak. Aneh, kok gak ada apa-apa sama sekali. Seharusnya tidak seperti ini. Setelah hujan deras, banyak makhluk laut seharusnya merayap ke darat. Kenapa di sini tidak ada? Tidak ada hewan laut lain. Kalau ada abalon juga boleh. Iya? Kenapa bahkan abalon pun tidak ada? Astaga. Kenapa 2 teripang ini berwarna putih? Meskipun aku juga anak yang tumbuh di desa, tapi aku dari kecil belum pernah dengar tentang benda ini. Bahkan orang tua pun tidak pernah menyebutkannya. Apa sebenarnya benda ini? Yang besar 1 jin, yang kecil sangat menyedihkan. Si cucumber putih juga dikenal sebagai si cucumber mutiara putih. Adalah jenis si cucumber yang sangat langka. Terbentuk karena mutasi genetik. Sangat jarang ditemukan di alam. Setiap 200.000 ekor si cucumber, baru akan muncul satu mutasi gen. Beberapa tahun yang lalu, tercatat, seekor bulu babi putih dibeli dengan harga fantastis 330.000 yuan per kilogram. 330.000 yuan per kilogram. Aku pergi lihat, ternyata kedua ini adalah hasil dari batu giok putih. Dengan ukuran mereka berdua, paling tidak bisa dipatok harga 200.000 yuan. Setelah punya 200.000 yuan ini, aku bisa membeli sebuah perahu nelayan kecil milikku sendiri. Nanti kalau mau ke laut mana saja, ya ke laut mana saja. Bahkan bisa naik kapal. Pergi ke pulau kecil di Haizhou. Siapa tahu di sana ada harta karun tersembunyi. Kalau mau naik ke darat, aku harus telepon Wei Ge dulu. Lihat apakah rumah makan mereka menerima jenis seafood seperti ini. Kamu sudah dapat seafood lain. Tripang di sana sudah aku ambil semua. Sudah ketemu nih. Lihat 2 tripang ini, kamu kenal nggak? Ya ampun, ini adalah tripang laut putih. Kita bahkan punya ini. Sepertinya gadis ini mengenal tripang laut putih. Tapi tidak heran juga. Waktu kecil aku sebenarnya tidak pernah ke laut. Kebanyakan waktu aku di sekolah. Tapi Liaya berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mencari makan dari laut. Pengalamannya tentu lebih banyak dariku. Kamu tahu tentang benda ini, kan? Tahun lalu, seorang wanita dari desa Baihu menemukan ini saat sedang mencari hasil laut. Akhirnya dibeli oleh seorang bos besar. Dengan harga 90.000. Barang ini lebih mahal dari emas. Baiklah. Sekarang kita benar-benar kaya. Barusan saya kira-kira memperkirakan kedua teripang ini bisa terjual sekitar 200.000. Itu pasti, bro. Kamu hebat banget. Benar-benar seperti reinkarnasi tripang. Di dunia ini, orang biasa sekalipun beruntung paling cuma sekali atau 2 kali. Tapi keberuntunganmu, Bro Chuan, seolah tak pernah habis. Setiap kali keluar, selalu dapat untung besar. Bahkan, tripang putih yang langka pun bisa kamu temui. Peruntungan ini benar-benar reinkarnasi tripang. Jangan sembarangan bilang begitu. Ayo kita cepat pulang. Aku kebetulan mau telepon tanya Wei Ge. Lihat dia mau urus restoran ini atau tidak. Kak, aku masuk dulu buat rendam makanan laut ya. Xiao Chuan telepon aku malam-malam begini. Apa dia dapat barang nomor 7 lagi ya? Iya, Wei Ge. Kamu bisa tebak juga ya. Hari ini aku sama Yaya pergi cari hasil laut. Kebetulan dapat beberapa ratus kilo teripang. Di sini ada 2 ekor teripang putih. Tidak tahu apakah kamu mau beli. Kalau kamu mau beli, besok atau malam ini saya akan kirimkan ke tempatmu. Halo Wei Ge. Beberapa ratus jin teripang. Dan ada 2 ekor teripang putih. Apakah ini teripang Baiyun? Apakah ini teripang Baiyu? Saya juga belum pernah melihatnya. Kalau begitu begini saja. Nanti aku dan Yaya naik sepeda ke sana. Kamu bantu memberitahu Chang Chang. Tidak.
Kalian tunggu di rumah saja. Aku segera naik mobil ke sana. Oh iya, ya, nanti suruh orang ke pelabuhan menjemput aku. Aku juga belum tahu di mana rumahmu. Aku kira-kira 40 menit lagi sampai. Kamu harus menunggu aku ya. Jangan hubungi lagi. Baiklah, baiklah, Browey. Sepertinya kerang mutiara putih ini tidak sembarangan. Tidak bisa, aku harus mencari tahu dulu informasi tentang kerang mutiara putih ini. Meskipun aku sangat percaya sama Browey, tapi barang langka seperti ini tidak boleh sembarangan. Sekarang informasi di internet benar-benar tidak murni. Kenapa banyak sekali penyesatan di sana? Hei Weige, Xiao Chuan, aku sudah sampai? Baiklah baiklah, aku akan langsung ke pelabuhan menjemputmu. Mengapa? Yang, kita berdua ke pelabuhan. Kita bisa jadi kaya mendadak semalam, tergantung Weige. Wow, kakakku sangat kaya. Mobil ini kelihatan keren banget. Sudah cukup, kita juga akan punya nanti suatu saat, sebagai seseorang yang punya keistimewaan. Kalau sampai nggak bisa beli mobil BMW, itu sih terlalu mencolok. Cantik banget, wah. Ini jangan-jangan istri Weige ya. Kalau begitu dunia ini benar-benar indah. Tianling Xiao Chuan, sudah lama menunggu. Adikku baru saja sampai. Xiao Chuan, ini adalah bos restoran besar kami, Qin Yanran, Bos Qin. Halo Bos Qin, nama saya Lu Chuan. Ini adik perempuan saya, namanya Liaya. Halo, kalian berdua kelihatan beberapa tahun lebih muda dari saya. Nanti jangan panggil saya Bos Qin lagi. Kalau tidak keberatan, panggil saja Kak Qin ya. Baik, Kak Qin. Xiao Chuan, tadi kamu telepon bilang, kamu pegang 2 giok putih yang sangat bagus. Seharusnya belum dijual ya. Untuk 2 batu giok ini sangat dalam. Aku sampai menelepon bos di tengah malam. Kalau kapal kecil itu menjualnya ke orang lain, aku pasti akan merasa tidak enak, tapi tentu saja tidak. Weige, kamu kan baru saja menelepon dan bilang, tidak membiarkan kita menghubungi orang lain. Bagus, itu bagus. Ayo duduk di rumah dan ngobrol. Weige, silakan masuk ke sini. Xiao Chuan, kedua yang ini memang benar-benar mutiara putih yang asli. Sangat dalam dan kualitas serta ukurannya sangat bagus. Kami di lantai 9 berencana untuk membeli dengan harga tinggi. Tapi kami tetap ingin mendengar harga yang ada di pikiranmu. Harga untuk teripang mutiara ini. Saya juga tidak terlalu mengerti detailnya. Jadi, saya ingin mendengar penawaran dari Weige dan Qin Jie. Jika penawarannya tidak sesuai, hari ini kita langsung saja transaksi. Jika tawarannya tidak memuaskan, kita tetap bisa menjaga hubungan baik, ya. Nanti kita bisa bekerja sama di lain waktu. Tadi meskipun sudah melihat beberapa topik tentang jet putih, tapi harga di internet tidak terlalu berarti. Hanya harga dari lelang tahun lalu. Harga lelang tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan dalam proses transaksi online. Mari kita lihat harga yang ditawarkan restoran. Tuan Lu, bagaimana kalau kita timbang dulu 2 tripang ini, untuk lihat beratnya, lalu kita nego harga. Harga sesuai dengan yang dikatakan Kak Qin saja. Tapi Kak Qin, kamu gak perlu panggil aku Tuan Lu. Panggil aku Xiao Chuan saja seperti Weige. Baik, Xiao Chuan. Aku sudah tahu kamu pasti gak punya timbangan di rumah. Kali ini aku bawa timbangan langsung. Biar kamu gak perlu pinjam timbangan tengah malam. Itu semua berkat kamu, Weige. Totalnya adalah 927 gram, Xiao Chuan. Timbangan elektronik ini kami bawa sendiri. Kalau tidak, kamu bisa cari timbangan lain untuk menimbang. Dengan begitu, kamu juga tenang. Lagi pula, harga tripang putih sangat mahal. Tidak seperti makanan laut biasa. Selisih harga tripang putih per gram bisa mencapai ratusan. Tidak perlu ganti timbangan. Saya percaya pada karakter Kak Qin dan Weige. Kalian juga nggak mungkin jauh-jauh datang untuk menipu aku. Kan? Mereka punya restoran besar banget. Ngapain juga mereka repot-repot menipu kita cuma buat 1000-an yuan. Lagi pula mereka pasti tahu hari ini mereka menipu aku. Kalau begitu, nggak akan ada lagi peluang kerjasama. Perilaku bodoh seperti ini. Pang Weizhen dan Qin Yan pasti nggak akan melakukan itu. Kamu ngomong kayak gitu, aku merasa nyaman. Tapi tenang saja. Timbangan kita pasti akurat. Kami juga tidak mungkin datang jauh-jauh hanya untuk menipu Anda. Tripang putih Xiao Chuan memang sangat mahal. Sebelumnya kami juga sangat jarang menerimanya. Dan dari segi kualitas dan mutu, memang tidak bisa dibandingkan dengan 2 yang Anda punya ini. Jadi kami berencana memberi Anda harga 200 yuan per gram. Bagaimana menurut Anda?
200 yuan per butir. Kalau ada lebih dari 900 butir, berarti 180.000 yuan. Astaga, itu uang yang sangat banyak. Saya tetap dengan perkataan itu. Percaya bahwa Kak Qin dan Wei Ge adalah orang yang baik. Kalian juga tidak akan jauh-jauh datang ke sini. Hanya untuk menipu saya demi uang sedikit ini. Harga ini hampir sama dengan yang saya bayangkan. Meskipun saya menemukan harga lelang di internet. 1 kilogram 330.000. Tapi itu kan lelang. Dan daerahnya berbeda. Harga makanan laut ini juga berbeda. Dan tidak mau tawar-menawar. Nanti kalau sudah lama bekerja sama, kita bisa terus bekerja sama. Mengapa tidak? Adik kecil Ogawa memang berani. Aku suka berurusan dengan adik seperti ini. Lau Pang, di Shangchuan, dia ambil uang. Kong Ji, minum teh dulu. Tak disangka Lu Chuan ternyata begitu cepat setuju. Bagaimanapun, Baiyun tetap mahal harganya. Bahkan 1 gram lebih dari 10 yuan. Bagi Lu Chuan, seorang nelayan biasa, itu juga jumlah uang yang besar. Tidak disangka dia sama sekali tidak berniat menawar lebih. Ini adalah 185.400 yuan. Lau Pang membawa sisa 4.600 yuan bersama-sama. Adik Xiao Chuan orangnya jujur dan cepat. Sebagai kakak perempuan, aku tidak boleh pelit. Ini jadi 190.000 yuan. Kamu orangnya jujur, kakak juga tidak boleh pelit. Uang lebih ini, anggap saja sebagai kakak. Memberikanmu dan adik ini 2 pakaian baru. Baiklah, terima kasih banyak, Kak Qin. Saya akan menghormati dan mengikuti perintahmu. Anak-anak di desa nelayan biasa hidup dalam kondisi yang buruk. Dan adik Lu Chuan ini berpakaian compang-camping. Uang ini adalah hadiah pertemuan untuk Lu Chuan. Juga bisa dianggap sebagai dasar untuk kerjasama di masa depan. Tidak perlu sungkan. Asalkan kamu bertemu dengan hal-hal baik seperti ini di masa depan. Langsung hubungi kakak saja. Ngomong-ngomong, Kak Yanran, aku masih punya beberapa teripang biasa. Yang biasa untuk sashimi, 300 per jin. Kalau tidak, kamu juga terima saja. Sashimi biasa 1 jin harganya 48 yuan. Kakak kasih harga 50. Besok aku panggil orang untuk angkut. Ya yang pergi. Pergi ke toko kecil beli 2 botol minuman terbaik. Masih ada beberapa hidangan rebus. Malam ini, aku akan bersama Wei Ge dan Kak Yanran. Minum dengan baik, oke. Tidak perlu repot, Xiao Chuan, kita akan pulang sekarang. Malam-malam belum bangun tidur. Kalau pulang masih bisa tidur cantik. Urusan minum-minum tunggu kalian datang ke restoran cari aku. Nanti aku yang traktir kalian. Chuan memang cukup menarik. Dan dia juga orang yang murah hati. Sungguh menyenangkan. Iya. Xiao Chuan memang pemuda yang sering murah hati. Dia juga tampan. Bos Xiao Chuan sepertinya belum punya pacar. Ngapain kamu bilang gitu? Aku sudah 26 tahun. Xiao Chuan masih anak-anak. Aku tidak mau dibilang seperti sapi tua yang makan rumput muda. Bos, kamu dan Xiao Chuan berdiri bersama ya. Tidak sama sekali terlihat perbedaan usia. Sebaliknya, usia bos justru lebih muda. Terlihat lebih muda sedikit. Hai, Lau Pang. Mulutmu bisa ya? Memiliki kemampuan untuk menjadi manajer bagian penjualan di restoran kita. Bos, aku ini orang yang jujur. Apa yang aku katakan tadi? Semua lahir dari hati yang tulus. Jujur saja. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Oke. Cuan ini dalam setengah hari berhasil meraup lebih dari 200.000. Ini pasti membuat semua nelayan lain tidak bisa tidur karena terlalu gembira. Gamak berwarna putih ini juga terlalu berharga. Hanya dalam 2 minggu sudah terjual 190.000. Rasanya seperti mimpi. Terlalu mendadak dan terlalu tidak nyata. Kita hari ini panen begitu banyak. Tapi setelah punya uang ini, kita bisa beli sebuah kapal ikan milik kita sendiri. Nanti kita bisa langsung berlayar bersama di laut. Iya, langsung berlayar. Hei, sudah cukup. Ya, tenang dulu. Kita kendalikan dulu emosi kita. Sekarang kamu telepon Bibi. Suruh dia datang. Kita bagi uangnya dulu. Sekarang. Aku tahu. Mungkin tidak baik membangunkan Bibi di waktu seperti ini. Tapi aku rasa kabar baik seperti ini harus segera dibagikan ke bibinya. Minum teh. Ibu, coba tebak. Aku dan Kak Cuan hari ini jual 2 kotak ini berapa? Tebak yang tinggi ya. 10.000, 20.000. Tidak cukup. Terlalu sedikit. 50.000 tidak cukup. Masih terlalu sedikit. 50.000 masih kurang ya. Oh, ya sudah. Yau. Saat itu kami menemukan sekelompok teripang.
Total beratnya sekitar beberapa ratus kilogram. Dan diantaranya ada 2 teripang putih mutiara yang sangat berharga. 2 ekor teripang putih mutiara ini kami jual. 19.004 berapa banyak? 19.000 ini adalah angka yang bahkan tidak berani saya impikan. Rantai. Kamu tidak bercanda dengan Bibi, kan? Kamu yakin itu 19.000? Iya, 19.000. Astaga, ini berarti nelayan yang pergi melaut dengan perahu sepanjang tahun bisa mendapatkan 19.000. Itu juga sangat jarang. Dan ini baru 1 hari. Ini terlalu berlebihan, kan? Ibu tidak berlebihan. Ini semua karena jasa kakak saya. Kamu tidak tahu seberapa lihainya kakak saya dalam berbicara. Seperti diberkahi kekuatan. Dia bilang di mana ada barang bagus, pasti di situ ada barang bagus. Hari ini, semua teripang itu, hanya berkat petunjuk kakak saya, kami bisa menemukannya. Aku masih agak tidak percaya. Astaga, kok bisa sebanyak ini uangnya? Oke tante, sekarang kita mulai bagi uangnya. Aturan bagi uang ini sebelumnya sudah saya jelaskan ke Anda. Yaya gaji pokoknya 150 per hari. Lalu ditambah dengan komisi 5%. Hari ini penghasilan kita dari menangkap ikan totalnya 190.000. Kalau dihitung komisi 5% berarti 9.500. Ditambah gaji pokok Yaya 150. Totalnya jadi 9.650. Saya juga tidak punya 50. Ditambah lagi, hasil panen hari ini sangat bagus. Saya akan menjadikannya bulat. Totalnya 10.000 yuan. Silakan terima. Aduh. Bibi Chun Er. Bibi tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. 10.000 ini. Sebelum hari ini, kami berdua, ibu dan anak, ingin menabung 10.000. Setidaknya butuh waktu 6 bulan. Tapi sekarang, menekan kaki itu, kamu bisa mendapatkan uang seharian. Bibi, terima kasih ya, Bu Bibi. Kamu mau apa? Ini malah memperpendek umurku. Bibi, aku sudah bilang sama kamu. Uang ini semua hasil dari kebaikan hati Yaya. Ini hasil kerja keras Yaya sendiri. Aku paling tahu kemampuan Yaya. Tanpa kamu sebagai kakaknya yang membimbing. Dengan kemampuannya, jangan bilang sehari bisa dapat 10.000. Itu artinya setahun pun dia tidak bisa menabung sebanyak itu. Bro, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku, mungkin sudah lama aku tidak melihat ibuku sebahagia ini. Bertahun-tahun, aku dan ibuku hidup sangat sulit. Banyak kali kami harus berjuang hanya untuk bisa makan kenyang. Bro Chuan, benar-benar terima kasih. Sudah, Yang. Kalau kamu manggil aku abang, jangan terlalu sopan sama aku. Kalau kamu mau begitu sopan, aku malah merasa tidak terbiasa. Bagaimana ya? Melihat Bibi dan Yaya, dengan senyum bahagia dan penuh sukacita di wajah mereka, hatiku juga merasa hangat. Yang merasa bangga dan punya rasa pencapaian yang sangat istimewa. Kalau begitu, kapal itu, kamu istirahat dulu ya. Aku dan Yaya akan pulang dulu. Cabut gigi kiri. Hei. Masih kurang beberapa ratus yuan. Tabunganku sudah sampai 240.000 yuan. Besok aku akan pergi lihat kapal nelayan. Dengan adanya si anak iblis Zijin ini, menangkap ikan di pantai benar-benar menguntungkan. Aku juga harus terus mencari uang. Nanti mau beli villa dan mobil mewah. Menikah, punya anak, dan kaya raya. Ayo berangkat, kita pergi ke pantai. Kaceng. Akhirnya aku bisa naik sepeda listrik. Nanti kamu tinggal duduk di mobil. Kalau ngantuk tinggal tidur sebentar. Hahaha. Sepertinya ini juga bisa dibilang menikmati. Perlakuan seperti bos, ya. Kak, menurutmu hari ini kita akan mendapatkan hasil yang baik. Mulutmu kayak terbuka cahaya. Bilang hasilnya pasti bagus. Kalau begitu, pasti hasil hari ini tidak akan sedikit. Aku rasa, hasil kita hari ini pasti cukup bagus. Hari ini pasti panen besar. Dalam satu putaran ini, hanya kerang hijau murah yang ditemukan. Selain itu, ada juga kepiting pasir yang terkubur di dalam pasir putih. Untuk yang lain, cukup bagus.
Tapi aku cuma mau cari uang besar. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya. Pegang barangnya. Ayo kita pergi ke sana lihat-lihat. Aku pergi, ternyata ini adalah lipan laut. Setidaknya sepanjang 40-50 cm. Hari ini keberuntungan juga cukup bagus. Meskipun, harga lipan laut dan teripang Baiyun sangat berbeda. Namun, ini juga termasuk makanan laut yang sangat langka dan berharga. Ya, aku punya firasat. Di bawah batu ini pasti ada sesuatu. Kakak Cuan, aku yang akan pergi. Kalau saya tidak salah ingat, kelabang laut yang segar. 1 pon bisa dijual lebih dari 100 yuan. Harga pastinya tergantung pada kualitas. Sedangkan untuk kelabang laut yang dikeringkan, 1 pon bahkan bisa dijual sampai ribuan yuan. Harga ini lebih tinggi daripada harga pembasmi serangga. Ternyata itu kelabang laut. Chang, jangan mendekat. Kelabang laut ini beracun. Saya yang datang sudah cukup. Kalau begitu, hati-hati ya. Saya akan cek tempat lain apakah masih ada kaki 1000. Di bawah batu ini juga ada kaki 1000. Ayo cepat ambil semua ini. Jangan sampai ada orang datang, nanti kita rugi besar. Tidak bisa lagi, Kak Cuan. Aku harus istirahat sebentar. Aku merasa seolah-olah pinggangku hilang. Memang benar. Barusan kita terus membungkuk. Sudah hampir 2,5 jam. Pekerjaan ini memang bukan untuk orang biasa. Kang Cuan, kenapa aku merasa kamu tidak terlalu lelah? Kamu bahkan tidak berkeringat. Seharusnya, kamu biasanya jarang buru-buru ke laut. Tenagamu seharusnya tidak sekuat aku. Tapi kita berdua melakukan pekerjaan yang sama. Aku sudah capek banget. Kenapa kamu masih bisa santai seperti itu? Ya. Kalau kamu bisa mendapatkan setetes air mata roh setiap hari, menguatkan tubuhmu, kamu juga bisa seperti aku. Aku ini, biasanya memang jarang pergi ke laut, tapi aku sering berolahraga. Jadi kondisi tubuhku, merawat orang biasa juga cukup normal. Ngomong-ngomong, Lin itu benar-benar luar biasa. Bisa meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan juga ledakan tenaga. Saya bahkan curiga jika tren ini berlanjut. Cepat atau lambat saya bisa jadi Superman. Aduh, tadi kita ngumpulin kaki 1000 laut. Tempat itu hampir semua sudah kita ambil. Hari ini juga sudah cukup larut. Kita rapikan barang, mari pulang ke rumah. Kang Chang, hari ini hasilnya cukup memuaskan. 2 ember kalajengking laut ini setidaknya 20 jin. Kalau dijual per jin 100 yuan, hari ini bisa dapat 2000 yuan. Meskipun tidak sebaik kemarin, tapi hasil kemarin sangat bagus. Itu semua karena keberuntungan dan keberuntungan besar kita. Selain keberuntungan besar kita, hal seperti ini juga tidak bisa dilihat dalam jangka panjang. Cuan Go mengerti aku. Tidak akan karena kejadian kemarin jadi terlalu muluk-muluk. Orang yang menangkap ikan di pantai tetap sangat realistis. Melangkah satu persatu dengan pasti. Sudah, ya, ayo pergi. Kita naik sepeda pulang, oke. Pekerja laut hari ini. Dia menghitungkan 95 yuan per jin untuk kita. Total yang didapat adalah 2.660 yuan. Meskipun tidak sebesar keuntungan kemarin. Tapi tidak mungkin setiap hari punya keberuntungan seperti itu. Sekarang, kita bisa mendapatkan penghasilan 2-3 ribu setiap hari. Sebenarnya relatif cukup baik. Kamu sudah cukup bagus. Bagaimanapun, menangkap laut ini. Selain biaya tenaga kerja pribadi. Selain itu, tidak ada biaya lain selain waktu. Tapi kalau nanti kita berdua membeli perahu nelayan. Hanya ada 2 atau 3 ribu ya. Itu pasti tidak bisa. Tidak mau memikirkan lagi. Pulang saja. Ayo, jalan. Ayo. Hari ini dari 4 hidangan jadi 6 hidangan. Lebih meriah dari kemarin. Sepertinya malam ini aku beruntung. Perutku sudah keroncongan sejak tadi. Yuk, cepat. Malam ini harus makan lebih banyak. Nanti tidak perlu masak di rumah lagi. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kalau lapar, langsung saja datang ke sini. Iya, baiklah.
Kang Chang, aku merasa Kita hari ini pasti dapat hasil yang sangat besar. Sangat percaya diri ya. Apa mungkin Dewa Laut memberi kamu mimpi? sebenarnya aku memang bermimpi tentang Dewa Laut tadi malam. Dia bilang padaku, Brother Chuan, kamu adalah orang yang terpilih. Dan hari ini kita mendapatkan hasil yang sangat besar. Meskipun aku tidak tahu apakah gadis itu benar-benar bermimpi seperti itu, atau hanya untuk membuatku senang. Dan aku juga merasakan hal yang sama hari ini. Selalu merasa aku mendapatkan hasil yang sangat baik. Mungkin ini adalah harapan bawah sadar. Setelah memiliki anak emas ungu, semuanya akan ada. Hehe, aku akan terus bersyukur, terus menghasilkan banyak uang. Kang Ge segera datang.